Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya min ba'dih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bil mu'jizati dhahirat alladhi asala min nurihi wujudul kainat. Wa usalli wa usallim ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah kita sekalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan atas dirinya untuk hamba-hambanya itu dengan dua hal. Fa ta'adana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ketika diberikan izin, diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, jika Anda bersyukur, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Apabila kalian kufur, maka kata Allah, sesungguhnya adab kami adalah sangat pedih. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain kecuali bersyukur kepada Allah dalam konteks yang positif dalam pemikiran kita maupun yang negatif. Karena apa saja bagi seorang muslim yang apabila dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya, maka apa saja yang diberikan, yang ditakdirkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik. Dan apapun yang berasal dari dirinya adalah sesuatu hal yang seburuk-buruk hal atau keperluan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya membesarkan nama Allah, asma Allah, dan senantiasa memuji Allah dengan pujian-pujian thayyibah, pujian-pujian yang baik adalah suatu hal yang wajib bagi kita di setiap saat dimanapun kita berada sampai kita menghadap padanya. Lalu salawat dan salam kiranya senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat atasnya karena dikarenakan keberadaan beliau, kita memujinya dengan kebaikannya, mendoakannya. Allah memahami bahwa kita ini membutuhkan 10 kali lipat penghargaan sebagaimana kita menghargai Rasulullah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Lalu siapakah kita ini andai kata tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu siapakah kita ini andai kata tidak ada beliau, kemudian kita melakukan hal apapun yang kita inginkan dengan pemikiran kita? Lalu diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan tuntunan yang saat ini
menjadi sesuatu yang terang benderang apabila kita memasukinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa adu 'alaiha binawajid. Anda sekalian harus ada di atas sunnah-sunnahku, kata baginda Rasulullah, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Pegang erat dan gigitlah dengan gigitan gigi geraham kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari ini ketika kita sudah mulai ada di penghujung tahun miladiyah di bulan Desember, maka bermuncullah banyak hal tentang perbedaan mengenai mensikapi orang-orang yang di luar Muslim atau di luar Islam. Itu tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah ketika kelompok-kelompok kita itu mulai melakukan suatu muhasabah, meneliti ulang apakah setahun yang lalu itu adalah suatu hal yang sudah bagus dan perlu kita teruskan pada yang akan datang. Kita meneliti ulang apakah hal-hal yang bagus itu perlu ada peningkatan, kemudian kita membuat satu program. Maka terkenal sekali biasanya di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah sekolah, ataupun kelompok-kelompok yang mereka menghargai tentang filsafat-filsafat pendidikan, filsafat kehidupan, yang di situ ada antologi mengumpulkan semua data, kemudian ada epistemologi, mereka membedah semua data yang terkumpul, kemudian ada aksiologi, apa saja yang harus dia lakukan pada akhirnya. Maka ada istilah poek, itu tidak lagi begitu sulit untuk dipahami, sudah sangat terkenal. Dimulai dari bagaimana seseorang itu melakukan planning, kemudian melakukan organizing, kemudian actuating, mengaktualisasikan segala sesuatu, dan melakukan controlling. Ini penting di dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang menjadi bulan-bulanan atau dibully oleh orang-orang yang lainnya. Tetapi yang disayangkan, penglihatan kita atau evaluasi kita itu sering hanya pada satu titik yang sekarang ini ada, ke belakang sampai 1 tahun saja. Padahal setiap hari 17 kali kita memuja Allah, lalu kita memohon kepadanya, kita ini diberikan kenikmatan seperti orang-orang sebelum kita. Kalau kita sudah datang Ramadan pun begitu, kita berpuasa juga seperti orang-orang sebelum kita, alladzina min qablikum. Apakah pentingnya orang-orang sebelum kita? Apakah pentingnya? Kalau tokoh satu partai mengatakan bahwa keberadaan pemerintahan saat ini tiba-tiba masih baru, sudah seperti orde baru, itu dikarenakan mencoba melihat sesuatu yang lalu. Orang yang cerdik, dia mengatakan, ada apa salahnya dengan orde baru ketika saya dilahirkan di orde baru itu? Ada apa dan apa salahnya orde baru dan sebagainya. Ketika kita waktu itu juga berupaya berjuang menegakkan Islam itu dengan luar biasa, dengan seorang presiden yang mempunyai cita-cita dengan 1000 masjid, dengan yayasan amal bakti muslim Pancasilanya, walaupun di sisi-sisi yang lain mungkin ada sesuatu yang kurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi yang disarankan oleh Al-Quran Al-Karim adalah ketika seorang muslim memandang segala sesuatu dengan alladzina min qablikum, itu adalah dengan umat-umat yang pernah dilumat-ludeskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kekuasaannya dikala mereka tidak hormat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, dan tidak mencoba menuruti apa yang
dilaksanakan oleh nabinya. Ambil satu contoh, ketika Hud alaihi salam mengatakan kepada kaumnya bahwa mereka supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu digulung dengan angin dingin, dengan tornado dingin selama 8 hari 7 malam. Itu kisah itu bisa kita lihat di gadget kita. Dan mereka dihancurkan padahal mereka tinggi bangunan mereka itu luar biasa. Manusianya saja minimal 30 meter, dikabarkan rajanya itu paling tinggi dengan 80 hasta, kira-kira 60 meter lebih. Itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau menuruti apa saja yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya bacakan satu ayat di dalam surat Hud, yakni ayat 116. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dengan 117 dari pernyataan ini dengan kata-kata wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana, dan tidaklah ada rabbuka Tuhanmu liyuhlikal qura untuk menghancurkan sebuah negeri bidulmin, dengan dolmin, dengan suatu yang betul-betul dolim sekali. Kalau manusia itu dolim, kalau Allah wajib, dengan sesuatu yang dahsyat sekali dari Tuhanmu. Kenapa? Wa ahluha muslihun, apabila di situ orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang muslih, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu, ma'asyiral muslimin, adalah orang-orang yang peka dengan keadaan sosial dan mereka senantiasa mengkaitkan segala sesuatu dengan penciptanya, apapun. Sehingga pemahaman kita untuk memberikan satu pendidikan kepada anak-anak kita dengan apa yang pernah dikatakan Rasulullah, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa raddun. Anakku, begitu kita katakan kepada anak-anak kita, apa saja yang kamu lakukan dengan kebaikan-kebaikan, apabila tidak diawalkan dengan bismillahirrahmanirrahim, semuanya tertolak, semuanya tertolak. Sehingga tidak ada satu bekas pun yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya terhapus. Sholat saja tanpa bismillahirrahmanirrahim terhapus semuanya, tidak ada sesuatu hal yang bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya sholatmu kanggo sopo? Sholatmu untuk siapa? Kamu melakukan kebersihan, nyapu-nyapu di rumah, menghormati orang tua dan sebagainya, untuk siapa? Mengapa? Karena hukum-hukum itu kita ciptakan dengan hati kita sendiri, dengan perilaku kita sendiri, dan itu adalah ukuran yang menurut kita sudah baik. Bayangkan ketika Allah mengatakan bahwa seseorang muslim itu kalau mengatakan kepada ayah bundanya dengan kata-kata uf saja nggak boleh, la takulahuma ufin. Tiba-tiba kita melakukan suatu kebaikan, kita katakan ini sudah terbaik, karena tanpa bismillah dia tidak tahu hukum Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatannya baik. Suatu ketika saya mencoba bertanya kepada seseorang siswa, apa yang kamu ketahui tentang jahiliyah? Ketika Umar ibn Khattab mengatakan, innama tanqaddu urul Islam urwatan idan nasya'a fil Islam man la ya'rifu jahiliyah. Islam yang hebat ini akan tercabut satu persatu, helai demi helai, urwatan idan nasya'a fil Islam man la ya'rifu jahiliyah. Kalau ada atau terdapat di dalam Islam itu orang yang tidak tahu makna jahiliyah. Makanya saya coba untuk bertanya kepada seorang siswa yang sudah mulai balik, apa nak kira-kira menurutmu jahiliyah itu?
Dia hanya tahu bahwa jahiliyah itu bodoh. Jahiliyah itu bodoh, Ustaz. Oh, jahiliyah itu bodoh. Berarti tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 begitu. Iya ya. Baru dia mulai berpikir. Bodoh dalam arti apa ya? Di sini bukan seorang yang bodoh, kemudian mereka tidak tahu caranya menikah, caranya berhubungan seksual, tidak tahu caranya menghormati orang tua, bukan seperti itu. Tetapi kebodohan itu adalah ketika mereka menurutkan segala sesuatunya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kita mengatakan ghairil maghdub alaihim waladdallin. Orang yang mencoba mengadakan sebuah hukum sendiri, itu orang-orang Yahudi dan dianggap lebih baik daripada hukum Tuhan. Dan orang yang lacut, orang yang sesat, dikarenakan dia sama sekali tidak menghiraukan hukum Tuhan, kemudian dia pikir bahwa hukum hatinya itu sudah lebih hebat kasih sayangnya terhadap sesamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud menyikapi bagaimana kaum Ad, yang kemudian ada Ad kedua yang disebut kaum Samud yang tinggi besar itu, yang dihancurkan oleh Allah itu, dengan kata-kata falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi. Itu yang pertama. Yakni kata Allah, kok andai kata ada falaula kana minal quruni min qablikum, dari kurun, dari satu generasi sebelum kalian itu, artinya tidak ada. Kok sampai nggak ada begitu? Kok andai kata ada falaula kana minal quruni min qablikum, apa itu? Ulu bagiatin yanhauna anil fasadi fil ardi, yang mereka mencoba melakukan pencegahan terhadap fasad, kerusakan di muka bumi, fil ardi. Jadi ada 3. Ini yang pertama dulu. Biasanya kita mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar yang dibangun itu dengan kata-kata begini, dengan model kita sendiri. Loh, kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu, amar ma'rufnya itu ya gampang lah, mau mengajak kebaikan saja. Buktinya di antara kita jarang kalau ada orang Kristen, ada orang Yahudi misalnya, kita tahu dia non muslim, kita ngajak ayo kita berislam. Coba kita teliti hati kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita punya tetangga, bahkan saya sebagai khotib itu untuk melakukan suatu pendekatan dan ingin mengatakan, Pak, kebetulan kiri dan kanan kami adalah orang-orang non muslim, itu untuk mengatakan sekedar Islam itu baik, itu sulit sekali, rasa sungkan, rasa luar biasa. Tapi kita sering mengatakan kalau amar ma'ruf itu gampang, nahi mungkarnya yang salah, apa yang sulit. Kebalik, kebiasaan kita itu mestinya ini kalau ada tuntunan Al-Quran sudah bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan bahwa keinginan atau nafsu manusia itu pasti 180 derajat terbalik daripada Al-Quran. Coba kita teliti. Seharusnya yanhauna anil mungkar, yanhauna anil fasadi fil ardi itu mudah sekali. Jadi mencegah kemungkaran itu sangat mudah. Kalau mengajak kepada kebaikan itu, Rasulullah melalui perang. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa aqamu shalah wa atau zakah bla bla bla. Aku ini memerangi, disuruh memerangi, perang kepada manusia itu untuk supaya mereka itu menyembah Allah, mengatakan bahwa Allah itu satu saja, bersyahadat, dan aku ini nabi, aku ini adalah pesuruhnya. Mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat. Itu kan mengajak kebaikan, sulit, harus dengan perang.
Sehingga ketika Presiden Prabowo di mata dunia dia mengatakan para pemimpin Islam sekarang ini kok tidak mau bersatu, ditanggapi dengan perang oleh presiden yang lainnya. Hati mereka sakit. Tetapi wan yanhauna 'anil munkar, yanhauna 'anil fasadi fil ardi adalah suatu hal yang mudah. Ini bagian kita. Bayangkan kalau mencegah itu ada dua, ada kuratif, ada preventif. Yang kita lihat hari-hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pencegahan preventif jarang dilakukan oleh orang-orang tua. Jarang sekali. Jadi kalau kita melihat bagaimana autobiografi keluarga seorang Adi Hidayat yang tidak memberikan kesempatan putra-putrinya dengan gadget, yang di setiap ruangannya hari ini harus menghafalkan Al-Fatihah misalnya, di sini dia dengar Al-Fatihah, di sana dengar Al-Fatihah dan sebagainya, membuat sang anak ini hafal Al-Fatihah. Ini adalah sebuah pencegahan secara preventif supaya seorang anak, seorang generasi yang akan datang ini tidak melakukan suatu perusakan di muka bumi. Mohon sekali dipahami bahwa Muslim hari ini hanya mengatakan bahwa kita dirusak dengan teknologi. Tetapi kenapa kita tidak menggunakan teknologi itu menjadi sesuatu yang mampu mencegah kemungkaran? Ma'asyiral muslimin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita sering kalah dengan nafsu kita berhari-hari, hingga pada suatu ketika kita dihadapkan kepada maut, di situ kita hanya mengatakan, ya Allah, tidak ada gunanya selama ini kami hidup, dan andai kata saja kami hanya menjadi debu atau menjadi tanah. Orang-orang kafir itu mengatakan begitu. Apakah kita juga akan mengatakan sebagaimana orang kafir mengatakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wa taba'alladzina dzalamu ma utrifu fihi. Kelanjutan dari ayat tadi. Dan banyak orang-orang yang mengikuti alladzina dzalamu ma utrifu fihi, yakni mengikuti kedoliman dalam menyikapi kemewahan-kemewahan. Monggo, hari ini kita mencoba mengevaluasi diri. Kalau panjenengan mempunyai mobil yang mewah, bagi orang yang tidak mempunyai mobil, mempunyai sepeda motor yang lebih bagus daripada sebelumnya. Pernahkah panjenengan berkata kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku sebuah kendaraan yang di situ bisa meningkatkan tingkat ketakwaan dan juga peribadatanku dan dakwahku kepadamu? Ataukah, wah ini saya waktunya beli sepeda motor baru, ben wong weruh. Kalau sudah begitu, dia tidak lagi menghormati keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah saya sebuah mobil yang mewah agar tahu bahwa orang-orang itu bahwa inilah muslim. Wa aidulahum mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatan itu. Kami mempunyai kekuatan ekonomi. Nah, seperti itu. Niatnya benar, diberikan sesuatu yang benar. Kalaupun akan dicarikan sebuah contoh-contoh yang lain, ya contohnya adalah para orang-orang yang luar biasa itu. Misalkan Ustadz Hadi Hidayat itu luar biasa beliau. Kalau dia membeli segala sesuatu, niatnya apa? Ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang yang luar biasa, dia mengolok-olok agamanya sendiri, bahkan takbir pun menjadi haram baginya, dan sebagainya dan seterusnya, dan dia ada di dalam sebuah kemewahan, rumahnya lebih bagus daripada pesantrennya dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kalau panjenengan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya sebuah rumah yang lebar, yang luas, yang bisa digunakan untuk mengundang siapapun yang ngaji di rumah saya, Allah akan memberinya. Tentu dengan sebuah syarat-syarat bahwa panjenengan adalah orang-orang yang bergerak di dalam dakwah. Ma'asyiral muslimin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha memberi,
Tetapi ketika diberi, mereka lupa di dalam kemewahan itu, maka Allah janjinya tadi itu, Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Dan yang ketiga, wa kanu mujrimin, dan adalah mereka itu orang-orang yang pendosa, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Kita tidak sadar sehari-hari kita ada di dalam suatu dosa besar karena melihat segala sesuatu di gadget kita, dengan berzina mata kita, berzina perasaan kita, tul amal, mempunyai harapan-harapan yang tidak mungkin tetapi terus diharapkan. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang jadi masalah adalah kalau Allah sekedar menghancurkan begitu saja di saat kita beriman adalah satu hal yang indah. Kita mati di dalam keimanan, kemudian Allah menggantikannya dengan surga. Tetapi kalau yang ternyata kehancuran itu adalah moralitas kita, maka kelihatannya tidak ada sesuatu hal yang rusak, tapi justru kita akan masuk, istilah Jawanya dilorokke, dimasukkan betul, dijejelke ke dalam api yang menyala-nyala. Dan itu hari-hari ini jarang sekali untuk dikumandangkan kepada anak-anak kita, pada generasi-generasi berikut. Alladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alannahum min amalihim min syai'. Orang beriman, anak-anaknya beriman, nanti anaknya disusulkan kepada ayah bundanya di sana tanpa dikurangi sesuatu pun ganjarannya. Tetapi kalau ketika anak kita beriman bukan dari kita, dilalah kok disusulkan, mau disusulkan kemana? Kalau ternyata kita ini adalah orang-orang yang dihancurkan moralitas kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, paling tidak dengan 3 hal supaya Allah tidak menghancurkan kita, karena kaum-kaum sebelum Nabi itu dihancurkan secara fisik, dan kaum setelah Nabi Muhammad karena pemberian Allah sebagai mukjizatnya adalah Al-Quran Al-Karim, yang dihancurkan bisa saja moralitas kita. Oleh karenanya yang pertama adalah orang-orang yang tidak mau mengajak mencegah keburukan. Mencegah keburukan itu gampang, orang-orang setelah kita nanti harus baik, itu sudah mencegah keburukan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya untuk kemewahan-kemewahan, itu yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan dosa walaupun tanpa disadari. Aqulu qauli hada wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alima minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam,
wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala aqibatahu rasyada. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hakim shalah. Allah